kadar abunya tinggi, isinya banyak tok. Tolak. Karena saya pernah lihat sendiri 10 kontainer yang masuk hanya 1 kontainer, sing songo metu. Ya terus sing songo iki nyandi. Ya padahal awake dhewe wis nulis MBM protein 50. Yes. Ora ngerti isine balung tok. MBM. Kalau kita sudah dengan jagung MBM, jagung BKK tepung ikan MBM, sudah cukup belum? Kalau belum cukup, tambahin. Mungkin maksud saya, kita menyusun formula kan 100 kilo. Kilo terus cukup belum? Kok kurangnya kok kan? Tambahkan yang lain, bisa katul kelas, bisa polar. Ingat, penggunaan katul dan polar itu terbatas karena seratnya tinggi. Katul protein berapa? 10, seratnya berapa? Tinggi seratnya toh sama proteinnya. Makanya penggunaannya terbatas. Rata-rata penggunaan itu cuma 2%, Mas. Katul itu cuma 2%. Ya, ketok kan ini. Cuma 2%. Polar juga sama. Seratnya tinggi. Kasih 2%. Ibaratnya digenep-genep. Biar 100 kilo. Kalau sudah CP-nya sudah, proteinnya sudah terpenuhi. Kemudian proteinnya sudah terpenuhi, energinya pasti dilihat, energi, protein sudah terpenuhi. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, kenapa? Dengan lihat pakan bikinan pabrik itu ya, pakan merek ini, komposisi ini, ya loh. Kok wani-wani nih nyantumke? Padahal kita sudah belajar formulasi. Kalau kita sudah belajar formulasi, kan gampang boleh. Oh, ini kamu dikatakan sini, ini sini. Yang menjadi pertanyaan saya, ngopo kok pabrik kok wani-wani nih mencantumkan? Gitu. Padahal jenengan dengan Mas Wis banyak kok wae. Wah, manusia. Mesti ngono. Kok pabrik gede iki lho wani-wani nih nyantum lho bahane iki. Kenapa? Karena dalam satu formula pakan jadi itu ada 2 formula. Satu formula ransum, yang kedua formula feed aditif. Aditif itu asam amino. Kalau mikro mineral, makro mineral, oke lah, semua bisa dikira-kira. Tapi kalau aditif itu mesti tidak akan dicantumkan. Kenapa? Karena disitulah kuncinya. Fungsinya feed aditif itu apa? Untuk menutup kekurangan di atas, Mas, raw materialnya. Ketika saya ngobrol dengan bos pakan, saya tidak akan sebut nama di sini karena tidak boleh beriklan. Harus murni membagi ilmu, maka saya tidak akan menyebut nama. Saya bilang, Pak, itu kalau untuk tuyul bagusnya kasih meteorin berapa, Pak? Gini, Mas, ada dua kemungkinan. Nah, sampai yang takon, berapa kebutuhan metodenya untuk ini? Ini dikasih metode berapa? Tak wong langsung jawab sekian. Kemungkinan jawab pintar. Yang kedua karena dia tidak tahu. Ya, karena kita akan memberikan metode sekian, kita harus tahu raw material di atasnya bagaimana. Iya, Pak. Kalau penggunaan BK kita maksimalkan,
Ngapain kita pakai isi? Ini teknik mencuri pencernaan. Enak gini. Ini belum YouTube belum tuh. Termasuk gue mau perasaan belum teh. Kemudian metionin standarnya bagaimana? Lihat di NRC, fotokopi ada enggak? Lihat di situ. Kamu bikin formula, dihitung metioninnya berapa, kebutuhan NRC-nya berapa, kurangi piro, tambah ono. Paham? Dan sampai ke Mas, aku metionin butuh pro, 10 kilo. Kan ada dua kemungkinan. Pertama ngerti tenang, yang kedua memang orang ngerti. Makanya untuk menambah asam amino ini harus melihat raw materialnya di atas. Oke? Aku pikir urusan terang itu aku keren dulu. Terus kalau sudah mikromineral, peternak besar pun untuk mikromineral dia beli, malas untuk nyampur. Apa sodium klorat, malas. Pak tadi yang kapasitasnya 250 ekor ribu, pakannya satu hari itu 17 ton. Dia tidak mau nyampur lagi, malas. Dia beli yang sudah jadi, private yang sudah jadi. Makanya kalau nanti bikin private-nya beli yang jadi. Masalahnya kalau beli perorangan minimal 25 kilo satu sak, padahal keunggulannya masih sedikit. Kemudian kalau kita unggas petelur, bagaimana caranya supaya produksi telurnya kita bagus? Ini sih sebetulnya. Yang pertama jangan menyalahkan, jangan menumpukan pada pakan. Wah produksi orang apa ini mergo pakannya, jangan. Banyak sekali faktornya. Sing yo gemak anggere bumi udan sesuk mesti ndek keluar. Nah. Dilalah pas ganti pakan terus dari Mas Luis, wah goro pakan nih. Padahal bukan kesukaan. Iya toh. Iya. Jadi banyak orang yang gampang golek kambing hitam ini gampang. Kalau ini produksinya stabil, jangan nggak usah tinggi lah. Kita produksinya stabil. Itu untuk unggas petelur itu seperti cewek, Mas. Yang unggas itu cewek ya, itu. Dia butuh kepastian nutrisi. Jadi cewek kan butuh kepastian, dia tidak mau digantung. Podo pitik gemak ini nak petelur, dia butuh kepastian nutrisi. Aja. Puyuh mbok kei protein 20 ya 20 terus aja kok munggah terus. Nah biasanya 20 terus mbok kei 20 terus mbok munggah ora sama dulu. Kenapa? Sistem pencernaan ini kaya wis disetel. Biasanya sedina iki aku ning nggon lambung iki nyediake asam lambung semene kok biasanya. Ini kok anyar. Jadi dia butuh adaptasi sistem pencernaan. Jadi butuh kestabilan. Intinya apa? Protein standar. Gak usah tinggi, kalau tinggi nanti yang susah yang punya. Harganya terlalu tinggi. Terus kalau kita mau menyetel besar kecil telur dari energi, kita energi dengan asam amino. Jadi kalau di pus itu Putri Sentosa itu kalau nyetel dia dari energi dan vitamin. Kalau kita dari energi dan vitamin itu bisa. Mau telurnya besar, energinya naikkan, asam amino naikkan, harga pakan dia naik. Mesti. Ya. Kemudian untuk breeder
kasus kemarin jagung mahal, jangan lihat breeder kayak tas itu saja. Kenapa jagungnya dikurangi? Ada kemungkinan disubstitusi dengan jantung. Breeder yang nangis. Ngopo kok nak breeder kok kudu jagung? Jenengan lihat, saya pernah riset penggunaan jagung 40%, 50%, 60%. Bukan 60% nih, 58%. Bentuknya sama, hampir sama. Dipecah, tes. Semakin tinggi kandungan jagung, kuning telurnya itu semakin kuning, putihnya itu kental sekali. Semakin tinggi, semakin kuning, semakin kental. Semakin rendah, dia agak cenderung ke putih dan encer. Putihnya itu encer. Jadi kalau lihat struktur telur, tidak ada gambarnya ya. Struktur telur breeder ini ya, sel generatifnya itu kan ada di kuning telur. Kalau penggunaan jagungnya tinggi, dia semakin artinya ada di situ, nutrisinya tinggi. Kemudian putihnya itu kalau penggunaan jagungnya tinggi, itu kental Pak. Ada yang namanya kalaja itu kayak itu untuk menahan. Yang bakul ndok gemak mesti ngerti nak jagungnya sithik pokan katul, iki mesti nak disimpen suwe kuningnya minggir. Karena kuning telur tidak bisa menahan kuning telur. Nah, diocek mesti ngecek kuningnya putih katul. Itu juga benar. Kalau terapi mesti ini nyampur kaki. Kotorannya berbagi akeh. Iya, seperti itu. Tapi kalau breeder, silakan cari breeder puyuh. Tidak ada yang pakai pakan nyampur, pakai pakan pabrik. Mesti. Itu pun sebagian masih diberi sumber protein lagi untuk menaikkan. Kenapa? Untuk menaikkan daya tetas. Dengan saya ingin netesnya ndok 1000, netesnya ber-500, itu nangis. Ya. Tapi kalau kita memberikan pakan yang bagus, jadi kadang kita terlalu menyalahkan mesin netas, bukan. Sehebat apapun mesin netas, secanggih apapun, nah ndok iki indukane pakane indukane sing imun. Itu tidak bagus. Jepang doain Mas. Kenapa besar itu bisa dari sumber energi lain, bukan dari jagung. Makanya kalau untuk petelur saya bilang jagung tak tergantikan. Jadi cinta mati dengan jagung. Makanya jenengan kalau lihat ini harga MBM naik 60%-nya jagung. Jajali sesuk jagung regane 4.500, pakan langsung naik 10.000. Iya, sekarang ping selawe iki lah ya wis 5.000, Mas. Oke. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Terima kasih. Oh, benar. Kalau ayam petelur itu agar ajak untuk ada kepastian nutrisi ya Pak ya tadi ya. Tapi kalau seandainya nutrisi tersebut yang berubah hanya difermentasi atau enggak, itu pengaruh enggak Pak? Jadi untuk susunan konsentrat jagung katulnya seperti biasa, cuman yang berubah fermentasi eksternalnya, yang jagungnya sama katulnya difermentasi itu nanti merubah produksi telurnya atau enggak, lebih bagus atau malah justru lebih buruk gitu. Kalau kita untuk gas petelur ini sudah pernah praktek loh di kerajaan ini. Saya nggak nyebut nama loh. Itu dia campur pakai konsentrat jagung katul. Terus tak suruh, Mas, coba ditambah dengan pakan fermentasi basa. Pakan fermentasi ini basanya bagaimana?
pakanmu itu diambil 3% sampai 5%, terus difermentasi basah paro itu. Kalau sudah fermentasi 3 sampai 5 hari, kalau sudah campurkan lagi ke situ 3 sampai 5%, hasilnya lebih bagus. Di tempatnya Pak Kaji yang 250.000 itu ada bahan yang difermentasi. Artinya tidak difermentasi semua. Ada bahan, saya tidak mau nyebut bahaya. Ada bahan yang difermentasi. Jadi tidak semua. Kalau semua bahaya, saya menghentikan fermentasi piye tahu kan. Dan sebisa mungkin itu fermentasinya kering, jangan basah. Seperti itu. Jadi untuk saya juga dibilangin sama Pak Taji untuk ngobrol, meskipun dia orang, saya menganggap dia orang besar gitu. Manggil saya juga Mas, saya bingung manggil apa tau. Terkait untuk fermentasi tadi, kalau misalnya ini untuk pakan yang selama ini kan belum fermentasi yang pertama, yang kedua belum self mix, artinya masih pakai konsentrat. Kalau misalnya pakai konsentrat ini difermentasi kering seperti teknik yang tadi, itu bisa memperlama masa penyimpanan atau enggak? Terus yang kedua, kalau misalnya pengen ganti ke belajar self mix, apakah ini bisa dilakukan di tahap itu? Apa kalau memang sudah settingannya dari awal sentrat, lebih baik sentrat aja? Terima kasih. Untuk produksi telurnya stabil apa ada gitu loh. Enggak, untuk memperpanjang. Berarti kan yang kayak Mas. Oh, penyimpanan. Ya. Silakan dicoba. Silakan dicoba jagung kamu beli yang basah. Protein 18 digiling ibaratnya gini, di sebelum sampai macet ya. Iya, kalau jagung basah giling macet lah. Ambil, kasih probiotik kering, difermentasi kering selama 3 hari. 3 hari. 3 hari 3 malam. Nak wis diungkep apa ya? Nak jagung basah dikasih kene nggon karung, taleni. Biasanya kan 3 hari 4 hari jamur kan. Ora jamur tak ijoli. Jajan beli iki lagi enek lho Mas. Anyar iki. Silakan coba jagung yang basah digiling ibaratnya disebelmu nganti macet. Nah, wis difermentasi anaerob. Kasih probiotik kering. Ya. 3 hari 3 malam fermentasi. Nah wes dipindah ning karung biasa bungkep gini wes seminggu. Harus buka kira-kira jamur apa ora. Nah biasanya kan tegak-tegak terus jamur. Silakan dicoba. Sekarang wae mau nak mau gagal aku ngijoli oke. Iya toh. Baru anyar ini, termasuk dengan sistem seperti itu kita masuk formula nih. Bagaimana cara kita untuk nyolong asam amino? Orang nyolong protoko, nyolong dari formula. Kita bikin formula. Ini supaya kurang menakili sih. Kasih batas maksimal sumber protein yang mempunyai kadar di sini. Yes, pakai PKK. Kasih tinggi. Ngawur rokok anu masih ini. Ya aku wis praktek. Apa yang saya omongkan di sini saya sudah praktek. Perdana apa? Saya tidak ada background peternakan, tidak ada background dokter hewan. Jadi saya tak prakteknya, saya tak tulake. Ini tadi anyar, ini tak tulake anyar. Ini sing belum ditulake sopa. Sama ngomong bloter lagi. Prinsipnya gini, kita bikin formula pakan bagus gampang. Bikin formula
formula pakan yang bagus, kita beli pakan yang bagus itu malah gampang. Sing angel itu yang sing angel iki gawe pakan sing apik, murah. Angel Mas. Kadang apa itu harga pakan dibanderol sing regane semene. Umat petelur ya, bukan pedaging. Kalau pedaging kita bisa belok-belok. Kalau petelur susah. Kalau pedaging kita mungkin bisa diganti dengan yang lain. Tapi kalau petelur susah. Apalagi puyuh. Puyuh itu nggak bisa main-main. Gemak itu nggak bisa main-main. Geser 0,5%, geser 1% dari yang kemarin. Berubah Mas. Lah puyuh semene. Pencernaan semene. Berubah 1% ngerti. Sing ora ngerti kadang. Saya pernah ketemu Basuki Rais, orangnya dari sini. Wah, neng kono katul elek Mas. Lah kok ngerti? Aku ki ora ngerti Mas, gemakku ngerti. Pokoknya buku kono, ndonge cilik-cilik, aku ora mesti elek. Nah, aku ora ngerti, gemakku ngerti. Ya, ora iso dihapusi. Apa yang kita berikan ke puyuh, yo kuwi sing dipakai. Paling enak itu resep puyuh. Misalnya pakan, kita mau ganti dari merek A, terus kita mau saling sendiri. Hari Senin kita berikan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu wis metu ndoke. Pakannya awet dhewe. Awet dhewe nggih pakan. Sejenis pakannya gunakan merek A. Senin diganti, jebret full frontal. Sabtu wis metu ndoke. Artinya apa? Kita bisa tahu